Siska udah bergabung. Alisa 10-1, Devita IPS 4, Gadis 10-1, Arya IPA 2 sudah hadir, Gadis 10-1, Evan IPA 2 sudah hadir. Evan IPA 1, bukan IPA 2 ya. Kayak masih pada tidur anak-anak ya, masih pada tidur sebagian besar hari pagi ini. Ayo, pada bangun semuanya, ini hari Minggu, bangun, sholat dulu. Nabila 10-1 sudah hadir. Ya, kepada para siswa pagi ini sudah mulai bangun, sholat subuh yang ketinggalan dan kesiangan. As-shalah sabil. Untuk pembacaan Al-Quran disiapkan. Fatihah hadir ya di depan. Al-Baqarah ayat 136 sampai 140 disiapkan. Ya, mau yang sudah bergabung disiapkan Al-Qurannya. Al-Baqarah 136 sampai 140. Dari bangun, sudah hadir? Ya, silakan semuanya. Siswa sudah bersiap-siap, selesai sholat ya. Kita akan kembali mendekat kepada Al-Quran. Ya, bangun semuanya, bangun. Para siswa sholat subuh dulu. Kita akan lanjut dengan tilawah, membaca Al-Quran. Baru sebagian kecil yang bergabung.
Al-Baqarah 136 sampai 140. Silakan disiapkan. Aisyah hadir ya. Aisyah hadir. Dibagikan live-nya ke teman-temannya coba biar pada bangun pagi hari ini. Kelas 12 besok menghadapi ujian. Jangan lupa sholatnya jangan ditinggal. Sholat tahajudnya dikerjakan. Mohon pertolongan Allah. Dan untuk kajiannya ini disiapkan surah Al-Mu'minun ya. Untuk kajiannya kita akan melanjutkan kajian di surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 ya. Untuk kajiannya kita akan melanjutkan kajian surah Al-Mu'minun. Nanti akan kita bahas ayat nomor 8. Ayat nomor 8. Ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 5.44 ya, udah lewat dari jam 5.30. Ini yang bergabung masih sedikit, mungkin masih pada tidur kayaknya ya, masih pada tidur ya. Mudah-mudahan sambil kita berjalan nanti sebagian ikut bergabung dalam kajian rutin setiap pagi yang wajib diikuti oleh seluruh siswa ya. Agenda wajib setiap Ahad pagi diikuti oleh para siswa untuk menjaga sholat kita dan juga agar kita terus intensif dalam berhubungan dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini tanggal 14 Syawal ya, kisaran 2 minggu telah melewati Ramadan dan Allah masih memberikan usia kepada kita, memberikan waktu kepada kita. Amin, hadir ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah masih memberikan waktu kepada kita untuk terus memperbaiki diri kita agar menjadi pribadi yang lebih baik ya, mempersiapkan berbagai hal terutama dalam amal soleh kita, mempersiapkan iman yang berkualitas
ya, amal soleh dan lain-lainnya dalam rangka untuk mengisi hidup agar lebih bermakna sesuai dengan tujuan penciptaan hidup. Baik, pada sesi pertama kita akan membaca Al-Quran surah Al-Baqarah 136 sampai 140. Dan nanti sesi kedua kita akan mengkaji Al-Quran, mengkaji makna Al-Quran yang terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 8 dan 9. Baik, kita akan mulai sesi pertama. Kita akan membaca bersama-sama Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 136. Maka disiapkan Al-Qurannya dan ibu ayatnya. Kita akan membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. Ayat terakhir. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما
kita telah membacakan 5 ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 136 sampai 140. Ya, semoga Al-Quran yang kita baca itu menjadi panduan hidup kita, dan sekaligus nanti pada hari akhirat nanti menjadi syafaat untuk kita sekalian, ya, menjadi penolong bagi kita dan penerang kita di alam barzakh. Maka tidak pernah berhenti untuk terus membaca, dan kemudian setelah membaca kita mencoba untuk mengkaji maknanya. Ya, sekali lagi kepada para siswa, ini baru beberapa orang yang hadir, berharap Anda semua istiqomah, ya, istiqomah, konsisten, kontinuitas terus di dalam belajar Al-Quran. Kata Rasulullah dalam hadis yang mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sekali lagi kata Rasulullah, khairukum, sebaik-baiknya kamu adalah man, orang, ta'allama al-Quran, yang terus belajar Al-Quran, mengkaji Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi orang yang terbaik dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang terus belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Maka para siswa yang hari ini hadir, pagi ini hari hadir, ya, Anda istiqomah, insya Allah Allah akan memberikan bimbingan, pertolongan, perlindungan kepada kita sekalian. Baik, itu adalah tilawah. Sekarang kita masuk kepada kajian ayat. Ya, silakan dibuka surah Al-Mu'minun. Al-Mu'minun ayat yang ke-8 sekarang. Ke-8 sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ittagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Nanti yang ke-9, yang terakhir, walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang mukmin yang beruntung dalam hidupnya. Kailan udah gabung pada kajian yang lalu, beberapa minggu yang lalu telah kita bahas ayat yang terkandung di awal surah Al-Mu'minun, menjelaskan tentang orang-orang mukmin yang beruntung di dalam hidupnya. Ya, aflaha itu artinya orang-orang yang beruntung. Atau ada dua dalam aflaha itu, orang-orang yang hidupnya
sukses, yang kedua orang-orang yang bahagia. Jadi orang-orang mukmin yang akan sukses dan bahagia di dunianya, sukses bahagia, dan di akhirat pun sukses dan bahagia. Ada orang mukmin yang memiliki sikap perilaku yang dijabarkan dalam ayat berikutnya. Telah kita bahas. Apa yang pertama? Ada orang mukmin yang khusyuk di dalam sholatnya. Itu nomor satu ya. Telah kita bahas itu. Jadi orang mukmin yang akan bahagia itu, yang sukses itu adalah yang pertama, orang-orang mukmin yang sholatnya khusyuk. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi muridun, orang-orang yang menjaga, menjauhkan diri dari perbuatan yang sia-sia, yang tidak berguna, yang berpaling, menjauhkan diri dari segala ucapan perbuatan yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Yang ketiga adalah orang-orang mukmin yang menunaikan zakat. Walladzina hum lizakati fa'ilun, orang-orang yang menunaikan zakat. Yang keempat siapa? Walladzina hum li furujihim hafidun. Nah, telah bahas pada minggu yang lalu orang-orang mukmin yang memelihara farajnya daripada perbuatan zina. Ya, nanti dijelaskan pada ayat berikutnya. Sekarang yang kelima, ayat yang ke-8, dilihat ayatnya. Walladzina hum li amanatihim, ya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Artinya apa? Walladzina hum, dan orang-orang yang hum mereka itu li amanatihim, kepada amanat-amanat mereka, wadihim, dan janji-janji mereka, ro'un, mereka memeliharanya. Ya, bisa disimak ya artinya. Saya ulangi lagi. Jadi orang mukmin yang akan hidupnya bahagia dan sukses adalah orang-orang mukmin yang walladzina, ada orang-orang hum mereka li amanatihim, kepada amanat-amanat mereka, wa'adihim, dan janji-janji mereka, ra'una, ya, ra'un itu akan memeliharanya. Jadi kalau kita bikin kalimat yang efektifnya adalah orang mukmin yang senantiasa memelihara amanat dan janji-janjinya. Apa itu amanat? Kepercayaan orang lain kepada kita. Kedua, janji-janji kita. Ya. Di dalam hidup bermasyarakat, ya, kita diberikan satu tugas oleh sekelompok masyarakat dengan satu jabatan tertentu dalam bermasyarakat. Dalam bernegara juga sama, ada amanah untuk kita. Ada orang diamati sebagai kepala negara, sebagai menteri, sebagai gubernur, sebagai
bupati, wali kota, sebagai camat, sebagai kepala desa, sebagai ketua RW, paling bawah adalah ketua RT. Di rumah menjadi kepala keluarga bapak itu. Terus ibu sebagai staff manager dalam sebuah rumah tangga, asisten manajer. Dan setiap muslim diberikan amanah menjadi pribadi-pribadi muslim. Itu amanah kepada orang dalam sebuah komunitas masyarakat. Nah, ketika ada amanah, ada tugas untuk kita, maka tugas kita apa? Menaikkan tugas dengan sebaik-baiknya. Ya, setiap orang dikasih tugas amanah dari suatu sekelompok masyarakat, karena kita dianggap punya kompetensi, punya kemampuan menanggung amanat itu, maka tunaikan amanat dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi apapun bentuk tugas kepercayaan yang kita emban dalam suatu masyarakat, kita wajib melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan menyalahgunakan amanat itu untuk kepentingan pribadi. Ya, dalam lingkup yang lebih luas, ya, sebagai kepala negara yang dipilih oleh rakyat, dia punya tugasnya apa? Adalah memanage kehidupan bernegara, memanage, mengolah seluruh potensi yang ada dalam sebuah negara, kelola dengan baik, diolah dengan baik untuk kepentingan rakyat yang dipimpinnya. Itu amanah. Tunaikan dengan sebaik-baiknya. Jangan disalahgunakan. Itu lingkup yang lebih luas, ya. Jadi tiap hari bekerja untuk kepentingan rakyatnya, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Nah, sekarang secara individu, sekarang kita bicara individu, ya. Kita dapat tugas dua hal dalam hidup ini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30, nanti kita dilihat. Setiap manusia punya tugas menjadi khalifah fil ardi, pemimpin di bumi. Tugas manusia begitu. Jadi Al-Baqarah 30 itu menjelaskan bahwa manusia Allah ciptakan di bumi ini adalah sebagai khalifah fil ardi, pemimpin di muka bumi. Bagi siapa? Pemimpin bagi seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Tugasnya apa? Memanage, mengelola, mengolah seluruh potensi yang ada di bumi untuk kepentingan bersama-sama, bukan kepentingan pribadi. Maka tugas kita adalah mengelola bumi dengan sebaik-baiknya. Jangan dirusak. Kalau bumi ini dirusak, yang kena efeknya adalah manusia itu sendiri. Kenapa ada banjir, ya? Banjir besar kemarin di Sukabumi. Banjir di Jakarta, di Puncak,
Oh, kemarin geger juga ya. Kenapa? Ada orang-orang yang merusak lingkungan. Lingkungan dirusak. Gunung ditebang. Hutan-hutan ditebang. Akibatnya ketika hujan turun, tanah longsor, banjir. Kenapa? Tidak ada akar yang menggenggam air itu. Siapa yang salah? Adalah kita manusia. Kenapa alam yang Allah ciptakan untuk kebaikan manusia? Karena ambisi pribadi, ambisi individual, mencari keuntungan, ditebang, dibuat sarana hiburan. Akhirnya ketika hujan turun, terjadilah banjir. Maka kata Allah dalam surah Ar-Rum, Allah katakan, "Dhahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Kata Allah, telah nampak kerusakan di darat, di lautan karena ulah tangan-tangan manusia. Jadi tugas kita adalah khalifah fil ardi. Apa tugas kita? Memanage, mengelola, mengatur bumi ini, dikelola dengan sebaik-baiknya, dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Jadi orang-orang yang mukmin yang bahagia dikasih tugas menjadi khalifah di muka bumi ini, ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Bumi dijaga dengan sebaik-baiknya, diolah, dikelola dengan akhlak yang baik. Jangan dirusak. Sekarang bumi ini udah rusak sekali ya, banyak kerusakan di mana-mana. Kenapa itu? Karena ambisi pribadi yang mencari keuntungan pribadi. Akhirnya apa? Kita mengalami bencana bersama-sama. Yang tidak berbuat pun akan kena dampaknya. Bukan hanya si pelaku yang tidak berbuat pun kena dampaknya. Berapa ribu orang di Jakarta, berapa juta Jakarta yang gara-gara ambisi pribadi akhirnya kebanjiran. Tadi kasus Cianjur, kasus Puncak, Sukabumi, itu kan bukti bahwa amanah itu nggak ditunaikan dengan sebaik-baiknya sebagai khalifah di muka bumi ini. Itu amanah kepada kita. Yang kedua, apa amanah kita? Kita adalah ditugaskan oleh Allah sebagai Abdullah. Apa itu Abdullah? Sebagai hamba Allah yang seharusnya taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada dua tugas tadi. Jadi kita pertama sebagai khalifah fil ardh, sebagai pemimpin di muka bumi, tunaikan dengan sebaik-baiknya. Bumi dijaga dengan baik. Kedua adalah sebagai Abdullah. Kita adalah hamba Allah. Apa tugas hamba Allah? Adalah mengabdi taat patuh kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, tunaikan dengan sebaik-baiknya. Taat, jangan membangkang kepada Allah. Ketika Allah menyuruh sesuatu amaliyah, maka tugas kita adalah melaksanakannya. Pastilah setiap perintah Allah itu akan mendatangkan kebaikan bagi manusia. Itu hal yang mesti dilakukan oleh seorang mukmin ketika diberikan amanah. Jadi amanah Allah kepada kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Jangan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, golongan, individu. Karena kalau dilakukan ya yang sifatnya pribadi, maka dampaknya
akan merugikan orang lain yang lebih luas. Jadi hidup ini tidak hanya berpikir sifatnya pribadi, tapi mari kita jaga kehidupan ini secara bersama-sama untuk kemanfaatan bersama, untuk kemaslahatan bersama. Itu satu tadi. Orang mukmin yang bahagia adalah orang-orang yang menjaga amanahnya. Yang kedua adalah orang-orang yang menjaga janji-janjinya. Wa'adihim. Ingat, ada dua janji. Satu janji kepada Allah, yang kedua adalah janji kepada sesama manusia. Ya, ada dua janji yang kita miliki hari ini. Satu janji kepada Allah, yang kedua adalah janji kepada manusia. Apa janji kepada Allah? Bahwa ketika di alam ruh, Allah pernah mengambil janji kepada manusia. Apa itu? Kata Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Apa jawaban manusia waktu itu? Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Nah, janji itu apa konsekuensinya? Ketika hidup di dunia ini, kita punya tugas untuk tetap kita menjadikan Allah sebagai Tuhan kita. Yang kedua adalah kita harus taat, patuh, berbakti kepada Allah. Taat, patuh, berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu janji dengan Allah. Jadi dalam hidup ini selalu mengimani Allah dan selalu mentaati perintah-perintah Allah. Itu janji kepada Allah. Bagaimana janji kepada manusia? Kita seringkali dalam suatu aktivitas bermasyarakat, ada orang berjanji, ya, ketika mau diangkat sebagai penguasa, sebagai presiden, gubernur, bupati, suka berjanji ketika dia kampanye, jika saya terpilih maka ini akan dilaksanakan, akan membangun sekolah, membangun rumah, membangun jalan yang baik, membangun pendidikan yang baik. Itu janji kepada manusia. Nah, itu mesti ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi ketika dia sudah terpilih, maka apa yang dijanjikan itu mesti dilaksanakan. Jangan sampai terjadi janji disampaikan kepada masyarakat, setelah jadi dan lupa dengan janji itu. Ya, itu bukan memelihara janji, tapi malah dia mengingkari janji. Makanya bagi seorang mukmin, ya, jadi apapun yang terlontar, yang diucapkan kepada sesama manusia, apapun bentuk janji itu, yang penting jadi itu janji yang baik, maka punya kewajiban untuk melaksanakannya, menunaikannya. Kalau tidak dilaksanakan, berdosa dia. Kata Nabi, al-wa'du dain, janji adalah hutang. Itu kan? Al-wa'du dain, janji itu hutang, harus dibayarkan. Nah, kalau dia berjanji
kemudian tidak menunaikannya, itu masuk kategori berdusta. Dan berdusta adalah termasuk ciri-ciri orang munafik. Masih ingat ciri orang munafik? Ayatul munafiki salasah, ada 3. Ya, idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tu'mina khana. Masih ingat ciri orang munafik ada 3. Ayatul munafiki salasun. Adapun ciri orang munafik itu ada 3. 1, idza hadatsa kadzaba, jika berkata suka berdusta. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji mengingkarinya. Yang ketiga, wa idza tu'mina khana, jika diamanati dia berkhianat. Itu orang munafik. Makanya orang-orang mukmin yang bahagia ketika diamanati ditunaikan amanat dengan sebaik-baiknya. Ketika berjanji dilaksanakan janji. Nah, kalau tidak dilaksanakan janjinya, diamanati berkhianat, dan jika dia berkata berdusta, berbohong, itu adalah orang munafik. Orang munafik di akhirat gimana? Orang munafik di akhirat, innal munafiqina fi darkil asfal minan nar. Quran yang berbicara, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan di neraka pada lapisan yang paling bawah. Ulangi lagi ayatnya. Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan di neraka pada lapisan yang paling bawah. Jadi sangat keras ancaman Allah kepada orang-orang munafik. Maka dari itu kita semua yang hari ini hadir mengikuti kajian pagi ini, ya, jadi kita harus melaksanakan pesan Allah dalam surah Al-Mu'minun ini. Apa pesan Allah dalam Al-Mu'minun ini? Ayat 8 ini, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu orang-orang yang memelihara amanat-amanat mereka dan janji-janji mereka. Insya Allah kalau ditunaikan dengan baik oleh orang-orang mukmin, maka layak bagi dia nanti di akhirat akan menikmati Jannatul Firdaus, yaitu surga yang berdampingan dengan para nabi dan rasul. Ya, para sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kajian pagi hari ini menjelaskan satu ayat, satu sikap orang yang bahagia dan sukses adalah orang mukmin yang senantiasa menunaikan, memelihara amanat-amanat mereka dan menunaikan janji-janji mereka. Mudah-mudahan kita termasuk kategori orang tersebut, insya Allah. Dan nanti Ahad depan tetap hadir. Ya, kita akan membahas sikap yang terakhir dari orang-orang yang berbahagia, yaitu terdapat pada ayat yang ke-9. Insyaallah semoga Allah memberikan usia yang barokah kepada kita. Ya, kita mengisi hidup ini dengan terus beramal saleh, terus hidup dalam bimbingan Al-Qur'an. Untuk dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.
berdoa kepada Allah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon absen ulang sebelum ditutup. Tuliskan nama dan kelasnya. Nafira 101, Nabila gadis, Devita IPS 4, Alisa Adrisi 13, ya, Devita IPS 4, Meisa 11, Nining 13, Nining 13. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Charlie 13 hadir ya. Charlie 13 sudah hadir. Ya, selamat beraktivitas ya, selamat jogging di Citra, semoga diberikan kesehatan ya, barokah.